Ya mungkin awalnya kata ibu, ah sudah daripada liar kamu besok atas nama kamu. Nah, makanya ini jangan disepelekan, Pak. Ini di dekat rumah saya ini, Pak, gara-gara legalitas bermasalah, sampai hari ini ada tanah Pak lumayan luas, Pak. Mungkin hampir setengah lapangan bola, Pak. Setengah lapangan bola di pinggir jalan raya. Memang di pinggir jalan Ibrahim Haji, Pak. Ibrahim Haji jalan Kiara Condong itu. Di satu RT dengan saya kehalang berapa ya? Ya kehalang 3 rumah lah. Itu luas banget, Pak, tanahnya di pinggir jalan. Sekarang ada bangunan di situ, ada tanah terbengkalai, Pak. Kenapa? Karena di situ ada legalitas bermasalah. Ketika itu dua orang tua ini nggak ada masalah. Sekarang masalahnya di dua anaknya ini. Jadi ini punya anak, ini punya anak. Bermasalahnya di bawah. Nah, makanya Pak jangan disepelekan konteks kaitan dengan bab ini. Walaupun secara syariat sebenarnya legalitas ini tadi untuk menguatkan saja. Kalau dengan keimanan memuat parbut, Pak. Nah ini, tapi tadi minimal kalaupun contohnya gini, Bapak Ibu punya rumah atas nama suami, tapi kata suami, mah ini rumah milik berdua. Nah tertulis di situ, berarti ini rumah walaupun atas nama suami milik berdua, kan begitu. Nah ini adalah konteks kaitan dengan yang pertama, Pak. Jadi ini hati-hati, Pak. Ini adalah bom waktu, ini mungkin banyak terjadi di kita. Yang kedua, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita bahas itu adalah yang kedua, apa yang disebut dengan harta warisan. Ya. Harta warisan ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi harta warisan itu adalah satu, Pak, dipastikan halal hartanya dan tidak sengketa. Jadi syarat harta warisan itu apa? Urusan kehalalan selaras harta almarhum menduduki urutan nomor 1 yang perlu dipelajari dengan seksama. Harta yang didapat dengan cara yang haram tentunya secara hukum syariat bukan termasuk harta dia. Kalau ada orang yang korupsi, maka harta itu harus dikembalikan kepada yang lain. Kalau ada orang yang mengambil harta saudaranya, maka harta itu harus dikembalikan. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Jadi kalau ada pembagian warisan tidak sesuai syariat yang ada, contohnya suami, contohnya anak laki-laki dan anak perempuan dapat 500 juta, laki-laki hanya 200 juta. Padahal kan harusnya apa? Laki-laki 500, perempuan 250 kan? Begitu. Ini dibalik. Berarti kan si perempuan lebih banyak. Nah ada kemarin ungkapan begini, jumbung bagi waris segala sesuai syariat. Mendosa mah taubat wae ka Gusti. Itu salah sih, Pak, taubat ka Gusti. Cuman hari urusan dunia mah, kalau urusan dengan orang mah taubatnya tidak cukup. Ya Allah ampuni dosa saya, henteu. Lamun Bapak Ibu pernah mau mencuri mangga tetangga, Pak, tidak cukup, ya Allah ampuni dosa saya, henteu. Didatengin tetangganya, Pak, punten 2 tahun kapengker abdi teh menak buah diharapeun tangkal nu bapak ku abdi dicanak. Nah berarti kan itu cenah eta mah ada barang temuan. Barang temuan itu kalau nemu barang nggak jelas pemiliknya. Kalau ada pohon mangga, di bawahnya ada mangga jatuh, milik siapa? Ya milik yang di atas. Kan pemiliknya jelas. Lamun bapak nemu mangga di jalan raya Soekarno Hatta, nggak ada pohon mangga, itu baru namanya barang temuan. Hari ada pohon mangganya, bukan barang temuan. Nah kan nggak bisa. Ya Allah ampuni dosa saya, nggak bisa. Dia harus minta maaf. Nah ini adalah halal dan tidak sengketa. Ini penting, Pak, disampaikan ya. Yang kedua, Bapak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dimiliki almarhum semasa hidup. Jadi syarat harta warisan itu apa? Harta itu dimiliki almarhum semasa hidup. Sehingga apa? Bagaimana dengan santunan kematian? Kan kadang di kita punten, Pak, kalau ada yang meninggal dunia suka ada baskom ya, ditutup pakai kain warna putih atau pakai taplak meja gitu ya. Nah, maka itu bukan warisan. Itu mah milik ahli waris, silahkan disepakati. Tidak ada ketentuan harus dibagikannya bagaimana, mangga itu disepakati. Kenapa? Ini bukan warisan, bukan harta waris. Karena syaratnya harus dimiliki selagi hidup. Nah ini kan almarhum nggak memiliki itu semasa hidup. Yang kedua, Pak, pensiunan kematian. Kan suka ada ya pensiunan. Contohnya kalau ada suami yang ASN. Nah begitu suami meninggal kan istrinya dapat pensiunan, maka itu bukan warisan. Kenapa bukan warisan? Karena itu negara memberikan apresiasi kepada keluarga yang sudah mengabdi kepada negara. Maka itu adalah bukan warisan. Yang ketiga, Pak, ini memang jadi perbedaan kalau ini. Itu asuransi kematian. Kan asuransi kematian itu kan sudah diatasnamakan, kalau saya meninggal nanti apa?
Nanti ahli warisnya sipulan. Nah, sebenarnya ini jadi masalahnya apa? Kalau saya meninggal dunia, tapi kan saya yang nyicil setiap bulan kan? Berarti kepemilikannya ada di situ, punya saya. Jadi ibarat gini, saya masih hidup bayar premi. Nah, dari premi yang saya bayarkan itu kan berarti milik saya kan? Nah, maka kalau seperti ini berarti itu adalah jadi milik saya. Kalau meninggal dunia jadi warisan. Tapi makanya amannya bagaimana, Pak? Kalau ada asuransi yang syariah yang Bapak Ibu ikuti, maka apa? Dari awal disampaikan, ini hibah saya ke anak saya. Ini hibah saya kepada ahli waris. Sehingga nanti kalau kita meninggal dunia itu tidak perlu bagi waris. Kenapa? Karena tadi sudah dihibahkan. Karena kalau belum dihibahkan itu nanti yang jadi problem adalah di situ. Ya, ini adalah, nah, artinya intinya apa, Pak? Warisan itu disebut harta warisan kalau dimiliki selagi hidup. Yang ketiga, Pak, tidak tercampur. Apa maksud tidak tercampur? Tadi nyambung dengan poin pertama. Tidak boleh membuat masalah dengan harta yang samar-samar. Tidak tercampur antara harta suami istri dan tidak tercampur dengan harta milik orang lain. Maksudnya apa? Kalau suami meninggal, ya harta suami yang dibagikan. Kalau harta istri, maka tidak usah dibagikan kalau suami meninggal. Tapi kalau istri meninggal, maka berarti harta istri harus dibagikan. Jadi jangan dicampur. Walaupun kepemilikannya sama-sama, tapi kan jelas prosentasenya berapa. Nah, ini Pak, sering kasus terjadi itu di sini. Yaitu apa? Suami istri itu kaitan dengan harta, mereka sulit membedakan. Yang terakhir, Pak, sudah dikeluarkan. Apa maksudnya, Pak, sudah dikeluarkan? Yang namanya warisan itu syaratnya apa? Syaratnya itu adalah dikeluarkan biaya jenazah, dikeluarkan hutang dan wasiat. Itulah baru yang disebut dengan harta warisan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka ada biaya pengurusan jenazah, contohnya asetnya 1 miliar. Biaya pengurusan jenazah dari makam dan lain sebagainya taruhlah 10 juta. Terus dia punya hutang contohnya 100 juta. Nah, kan berarti kan dikurangi apa? 10 plus 100. Berarti kan kalau 1 miliar kan berarti apa? Sisanya 8,9 kan begitu ya? 890 juta. Ya, terus sekian lah, 890 juta. Kemudian ada wasiat. Contohnya wasiatnya 200 juta, ya berarti keluarkan 200 juta. Berarti sisa apa? 690 sekian gitu ya. Maka itulah baru yang disebut dengan warisan. Nah, inilah Pak, kalau kita berbicara tentang warisan ini. Ini adalah kaitan dengan warisan. Yang terakhir, Pak, rukun waris itu adalah yang terakhir itu adalah apa yang disebut dengan ahli waris. Ya, kalau tadi pewaris, kalau pewaris itu siapa? Orang yang meninggal dunia. Kalau ahli waris siapa? Orang yang mendapatkan warisan. Apa syaratnya Bapak Ibu orang itu mendapatkan warisan? Syaratnya apa? 1, terdaftar sebagai ahli waris. Ya, harus ada apa? Dia termasuk ahli waris yang memang berhak untuk mendapatkan warisan. Karena tidak semua ahli waris nanti dapat warisan. Ada anak, ada cucu. Kan cucu nggak dapat warisan. Kenapa? Karena ada anak di situ. Yang kedua, Pak, ini poinnya. Masih hidup saat pewaris wafat. Paham maksudnya, Pak? Kalau suami si A meninggal, punya anak B. B ini ketika si A meninggal ini masih hidup. Nah, ini yang di kita ada yang disebut dengan ahli waris pengganti, itu tidak ada dalam syariat. Ya. Ahli waris pengganti itu gimana, Pak? Ketika anak meninggal dunia duluan sebelum orang tuanya, cucunya suka nuntut, mana jatah bapak saya? Kan contohnya gini, contoh kejadian ini, contoh biar gampang gini, Pak. Walaupun ini nggak kejadian real. Kakak saya meninggal dunia. Setelah itu ibu saya meninggal. Nah, berarti kan kakak saya yang meninggal ini dapat warisan nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia meninggal dunia duluan sebelum ibu saya. Terus anaknya dapat warisan? Enggak, karena ada saya. Berarti anaknya nggak dapat warisan. Anaknya kakak saya berarti ya nggak dapat warisan. Nah, yang sering terjadi kan begitu. Si cucu ini nuntut, mana jatah bapak saya. Nah, ini apa? Hidup saat pewaris wafat. Makanya warisan itu segera dibagikan di situ. Bisa khawatirnya tadi suami meninggal, anaknya meninggal, ibunya meninggal. Nah, kan belum dibagi waris. Nah, itu kan harus dirunut ketika pembagiannya. Yang ketiga, Pak, adalah tidak gugur haknya. Apa maksudnya tidak gugur haknya? Meskipun seorang sudah termasuk dalam daftar warisan, hidup ketika itu, tapi dia tidak gugur. Maksud tidak gugur apa? Dia muslim. Kalau dia murtad, nggak dapat waris. Yang kedua, dia bukan pembunuh. Kalau dia orang yang membunuh pewaris, maka dia nggak dapat warisan. Kan pernah kejadian ya, siapa? Seorang perempuan ya, seorang istri membunuh suaminya kan? Nah, itu si istri itu nggak dapat waris. Walaupun suaminya meninggal dunia duluan sebelum istri. Walaupun dia terdaftar sebagai ahli waris karena dia istri. Tapi kenapa nggak dapat warisan? Karena dia gugur haknya gara-gara dia sebagai seorang
pembunuh. Nah ini Pak, ini siapa saja yang gugur haknya itu satu kafir, beda agama. Yang kedua membunuh, yang ketiga adalah dia seorang budak. Yang terakhir Pak, tidak terhijab. Apa tidak terhijab maksudnya? Tidak ada yang menghalangi orang itu dapat warisan. Nah ini adalah, nah siapakah ahli waris ini Pak? Ahli waris itu ada 22 pihak. Jadi kalau kita berbicara tentang ahli waris ini, ada 22 orang. Maksud 22 orang itu ada 22 kelompok. 6 internal, 16 adalah eksternal. Internal itu ring 1. Ring 1 ini pasti dapat waris. Yang kedua tidak mungkin terhalang. Yang ketiga hanya 6 pihak. Itu ring 1-nya. Jadi kalau seluruh ahli waris yang 22 ini ada, yang dapat warisan cuma ring 1 aja. Dia hanya 6 pihak, hanya 6 kelompok. Yang 16 kelompok ini kalau semuanya ada, 16 plus 6 ini kalau semuanya ada, yang dapat hanya 6 pihak saja. Nah sedangkan yang eksternal ini, ring 2, ring 3, dan ring 4 tidak pasti dapat waris. Maksudnya apa? Bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau yang ring 1 ini pasti dapat. Mungkin terhalang? Mungkin. Dan di sini ada 16 pihak. Tapi sekarang siapa Pak yang 6 pihak ini? Kalau almarhum meninggal, jadi patokannya Pak kalau bertanya tentang waris, patokannya hubungan dengan almarhum apa? Contoh begini, bapak saya meninggal dunia, meninggalkan ibu. Nah, ibu kaitan dengan almarhum berarti nenek saya harusnya. Kalau ibu maksudnya adalah ibu saya, berarti apa? Bapak meninggalkan ibu. Kalau ibu berarti ibunya almarhum, nenek berarti. Tapi kalau bapak saya meninggal dunia, meninggalkan ibu saya, berarti ibu saya itu kan berarti apa? Istri. Maka bapak meninggalkan istri. Maksud istri itu ibu saya. Itu ya. Nah, siapa saja Pak yang 6 orang ini? 1 anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu pasti dapat warisan. Asalkan tadi dia muslim, tidak murtad. Yang kedua anak perempuan. Nah ini adalah dia ini ring 1. Yang ketiga Pak dan keempat suami atau istri. Kenapa atau? Kalau suami meninggal istri yang dapat, kalau istri meninggal suami yang dapat. Karena nggak mungkin suami istri dapat warisan kecuali statusnya ayah dan ibu. Makanya tadi Pak hubungannya tadi contoh gini. Ini kan seorang anak nanya, Pak Ustadz bapak saya meninggalkan seorang istri berarti. Nah istri itu kan sebenarnya hubungan anak dengan istri ini kan sebenarnya ibu kan. Tapi hubungan dengan almarhum kalau warisan, bukan hubungan dengan saya gitu sebagai yang bertanya. Nah kemudian siapa Pak? Ayah dan ibu. Maksudnya ayah dan ibu almarhum. Berarti kan kalau anak ini dengan ayah ini apa? Kakek. Anak ini dengan ibu ini nenek. Anak dengan istri ini ibu. Anak dengan suami ini ayah. Tapi kalau hubungan dengan almarhum adalah ini ayahnya almarhum, ini ibunya almarhum, ini anaknya almarhum, ini suaminya almarhumah atau istrinya almarhum. 6 orang ini pasti dapat warisan. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, ada istri nggak? Itu dulu. Kalau suami meninggal dunia, ada istri nggak? Ada. Kalau suami meninggal, ada apa? Kalau istri meninggal, ada suami nggak? Kalau istri meninggal, ada istri apa? Kalau istri meninggal, ada suami nggak? Gitu aja. Ada ayah nggak? Ada ibu nggak? Ada anak nggak? Itu aja dulu. Ini adalah kenapa? Karena dia ini pasti mendapatkan warisan. Ini adalah yang 4 orang itu, ya. Yang 6 orang ini. Ini pembagiannya. Istri bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8, tergantung situasi dan kondisi. Nah, istri itu bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Bisa berapapun jumlahnya, istri itu tidak akan mempengaruhi. Tetap 1/4 atau 1/8. 1 tetap 1/4 atau 1/8. Kalau 2 tetap 1/4 atau 1/8 dibagi 2. Namun istri na tilu, ya dibagi tilu gitu. Istri na 4 dibagi 4 gitu ya. Yang berhak hanya pada saat almarhum wafat. Masih jadi istri yang sah. Jadi ada orang punya istri 4, yang 1 sudah diceraikan sebelum meninggal, berarti yang dapat waris cuma 3. Ada orang punya istri 4, yang 1 sudah meninggal dunia duluan sebelum suaminya, berarti yang dapat warisan cuma 3. Mantan istri yang sudah wafat atau sudah cerai tidak dapat warisan. Itu ya. Ini adalah suami. Istri ya. Ini adalah yang disebut dengan istri. Suami, kalau suami apa? Bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Sama Pak ya tadi statusnya. Kemudian anak ya tadi, anak ini kan istri. Nah kan dari pernikahan suami dengan istri ini punya anak. Nah, ini disebut dengan anak. Maka anak ini nanti ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah ini kalau istri meninggal dunia berarti apa? Ini almarhum itu suaminya apa? Ini kan berarti dapat waris. Nah ini Pak yang disebut dengan anak. Anak itu baik dari, kalau seandainya begini,
Saya biar kasih ilustrasi biar mudah. Almarhum menikah dengan istri pertama, punya anak 3. Ya, oke ya. Berarti kan ini anak dari bapak ini, tapi beda ibu. Terus almarhum ini nikah deui, Pak, dengan istri yang kedua. Nah, dia punya anak laki-laki. Dia punya anak, contohnya apa? Nah, ini punya anak. Nah, anak ini tetap anak almarhum. Ketika almarhum meninggal, maka apa? Dia semuanya dapat warisan. Terus kalau ini gimana? Nah, bisa jadi seorang istri kalau menikah sebelum dia, istri kedua ini menikah duluan dengan suami yang lain. Terus dia punya anak, maka anak ini bukan ahli waris. Itu ya. Jadi almarhum di sini adalah anak, itu adalah anak dari orang yang meninggal dunia itu. Ya, bukan anak bawaan. Maksud bawaan itu bukan anak tiri, tapi anak orang yang meninggal. Jadi kalau bapak punya istri 2, dari istri pertama punya anak, dari istri kedua punya anak. Kalau bapak meninggal dunia, maka dari istri pertama, istri kedua tetap dapat warisan. Kenapa? Karena anak si bapak itu. Kalau seorang istri mungkin pernah nikah dengan suami sebelumnya, punya anak 5, nikah lagi dengan suami yang baru, punya anak 1, berarti anaknya bukan 5, tapi 6. Ketika istri ini meninggal dunia. Ketika suami yang kedua meninggal, maka anak yang 5 ini nggak dapat warisan dari ayah dari ayah tirinya tersebut. Nah ini Pak, ini yang disebut dengan warisan internal. Ahli waris internal ini ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan dan anak laki-laki. Kalau yang eksternal siapa aja? Eksternal itu maksudnya dia bukan ring 1, Pak. Yang bukan ring 1 ini 1 kakek dari pihak ayah. Nah, ayahnya ayah itu kan berarti kakek atau nenek dari pihak ayah. Makanya disebut dengan ibunya ibu dari pihak ayah. Itu ahli waris. Tapi dia kalau ada ayah nggak dapat waris. Makanya tadi kalau yang eksternal itu bisa dapat waris, bisa enggak. Kemudian berikutnya apa? Siapa lagi? Saudara kandung. Itu dia ahli waris eksternal. Saudari kandung itu juga sama. Saudara kandung, kemudian apa? Ayah, kemudian punya, contohnya gini, suami istri menikah. Nah, kemudian punya anak, itu kan namanya adalah saudara kandung. Tapi si ayah ini pernah nikah dengan perempuan sebelumnya, punya anak, maka hubungannya adalah dengan almarhum, itu saudara seayah. Jadi saudara seayah, saudari seayah. Nah, kemudian nanti saudara seayah itu punya anak, namanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kemudian saudara seayah punya anak, itu namanya keponakan laki-laki. Ini Pak, kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya paman. Paman dari pihak ayah, jangan paman dari pihak ibu, karena paman dari pihak ibu itu bukan ahli waris. Bibi itu bukan ahli waris. Mau di pihak ayah, pihak ibu itu adalah dia bukan ahli waris. Ini namanya sepupu. Nah, terus di sini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Ini Pak, kurang lebih kalau kita berbicara tentang apa ahli waris eksternal itu adalah seperti ini. Tapi biar gampang, siapa yang bukan ahli waris, Pak? Yang bukan ahli waris itu 1, keluarga. Ada keluarga yang bukan ahli waris? Ada. Yang kedua, bukan keluarga. Maksudnya kan ada yang keluarga dekat, ada keluarga jauh. Siapa yang bukan ahli waris? Cucu dari cucu anak perempuan. Jadi gini, Bapak punya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan itu menikah, punya anak, cucu kan? Nah, cucu dari anak perempuan ini bukan ahli waris. Ya, yang ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua, paman atau bibi dari jalur ibu. Saya punya bapak, saya punya ibu. Ibu saya punya kakak, punya adik. Nah, itu kan berarti paman bibi saya, maka dia bukan ahli waris. Kemudian keponakan. Keponakan itu dia bukan termasuk ahli waris. Kalau yang bukan keluarga siapa? Keluarga tiri. Keluarga tiri itu contoh gini, Pak. Ayah saya itu punya istri 2. Dari istri pertama dapat anak 8, dari istri kedua dapat anak 6. Total saya itu adalah kakak saya itu 14. Jadi, mohon maaf, kakak saya itu ada 13 orang. Saya ini anak ke-14. Saya nggak pernah bilang, kamu berapa kakak kamu? Saya bilang 13. Saya bukan mengatakan kakak saya 5, enggak. Kakak saya itu ada 13. Kenapa? Karena dari ibu pertama, dari istri ayah menikah dengan istri pertama dapat anak 8, kemudian dari istri kedua dapat anak 6. Maka apa? Maka saya bilang itu kakak saya. Cuman ada kakak kandung, ada kakak seayah, kan begitu ya? Ada kakak kandung, seayah si ibu, ada kakak seayah. Nah, ketika bapak meninggal, maka ahli warisnya 14. Tapi ketika ibu saya meninggal dunia, ahli warisnya bukan 14, tapi cuma 6. Kenapa? Karena yang 8 itu ibunya beda. Ini yang disebut dengan keluarga tiri, itu di situ. Bukan hubungan dengan saya, dengan ibu saya. Itu berarti kan anak tiri. Kalau saya dengan kakak, saya itu namanya kakak seayah.
Nah di kita mau tiri teh KBW gitu banyak. Padahal itu ikatannya kuat. Yang kedua Pak, keluarga angkat. Anak angkat, ibu angkat, itu mah bukan. Ya. Berikutnya apa? Mantan. Mantan suami, mantan istri, pokoknya mantan mah bukan. Mertua dan menantu, ini bukan ahli waris. Ya. Bapak mertua saya meninggal dunia, ya saya bukan ahli waris. Yang ahli waris mah siapa? Ya istri saya. Saudara ipar. Saudara ipar itu bukan termasuk ahli waris. Jadi ini Pak, yang bukan ahli waris itu seperti ini. Nah ini kadang di kita suka lupa kaitan dengan bab ini. Nah ini contoh Pak, ini yang bukan ahli waris tadi yang saya sampaikan. Ini kan almarhum ini menikah, punya dua anak, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki menikah, punya cucu. Anak perempuan menikah, punya cucu. Nah yang ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia dari pihak perempuan. Nah, walaupun dia dekat ya, seperti itu. Paman atau bibi bukan ahli waris. Siapa? Contoh almarhum ini punya saudara. Saudara itu ada saudara ayah, namanya kan ini almarhum. Kemudian di sini apa? Kemudian di sini ada ayah, ada ibu. Kan almarhum ini kan apa? Punya ayah, punya ibu, menikah, punya anak 1, 2, 3. Nah, ini yang namanya paman. Paman dari ayah itu ahli waris. Tapi kalau bibi dari ayah bukan ahli waris. Ibu punya saudara. Nah, ada paman, ada bibi. Maka paman dan bibi ini bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Karena dia dari pihak ibu. Nah, keponakan yang bukan ahli waris ini keponakan dari apa? Keponakan dari saudara perempuan. Itu bukan ahli waris. Yang bukan keluarga siapa Pak? Kan tadi keluarga ya. Yang bukan keluarga itu keluarga tiri. Contohnya siapa? Anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, saudara lain ayah, lain ibu. Nah, itu kan bukan ahli waris ya. Keluarga angkat, anak angkat, ibu angkat, ayah angkat, saudara angkat, itu bukan ahli waris. Nah, di kita kadang anak angkat sering menguasai warisan yang ada. Mantan suami, mantan istri itu bukan ahli waris. Kalau mantan presiden, suami Pak bukan ahli waris ya. Kemudian mertua atau menantu itu bukan ahli waris, termasuk saudara ipar, itu bukan ahli waris. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup dari saya, warisan itu kalau ahli waris ada, tidak akan berpengaruh satu usia. Iya mah geus kolot, ieu mah budak keneh, warisanana beda, enggak, Pak. Nu geus kolot, nu anak keneh sama warisanana mah. Saya waktu Bapak meninggal usia saya 5 tahun. Kakak saya, Pak, waktu Bapak saya meninggal sudah ada yang 50 tahun lebih. Sampai kakak saya itu punya cucu, itu cucunya itu lebih tua dari saya. Kemarin kan keponakan saya meninggal, Bu. Saya bilang pas ada pengajian di satu masjid, saya bilang izin saya nggak bisa hadir karena keponakan saya meninggal. Nah minggu depan saya hadir karena pengajian rutin setiap pekan. Ustaz turut berbelasungkawa, iya. Gimana keponakannya usia berapa? Saya bilang usia 60 tahun. Hah? 60 tahun? Jadi keponakan saya itu punya anak itu lebih tua dari saya. Dia anaknya itu 6 atau 7 gitu ya. Nah yang seusia dengan saya itu anaknya nomor 1, 2, nomor 3. Yang perempuan itu seusia saya. Makanya dia manggil saya tuh bingung gitu. yang cucunya dari kakak saya ini. Nah jadi tidak berpengaruh Pak. Jadi ketika bapak saya meninggal usia saya 5 tahun karena paling kecil. Kemudian kakak saya itu udah ada yang 60 tahun usianya, tetap aja warisannya mah sama ya, laki-laki dapat 2, perempuan 1. Menikah atau tidak menikah nggak ngaruh Pak. Ya mau kawin cina, ya macan kawin karunya enggak ya. Bekerja atau tidak bekerja nggak berpengaruh. Aduh kasihan itu dia mau nggak kerja, warisannya gedean, nggak boleh ya. Kalau mau ngasih itu bukan waris namanya. Serumah atau tidak serumah, kan dia mah ketika meninggal dulu ketika sakit dia yang ngurus, karena serumah dengan mama kasihnya lebih banyak, enggak ya. Kemudian berikutnya apa Pak? Dicintai atau tidak. Contohnya iya mah anaknya disayang pisan, jadi mau bagi warisnya kudu lebih gede, enggak Pak. Kekayaan, ini mah kaya, ini mah miskin, nu kaya mah geus beres 100.000, anu beunghar mah beres 100 juta, enggak Pak. Tetap aja tidak akan berpengaruh. Kemudian jasa tuh gini, mau anak punya jasa mau enggak tetap warisan mah sama. Kan suka ada begini, kan mama selama sakit tuh aku yang jaga di rumah sakit. Ketika mama lagi mau meninggal tuh saya yang nemenin. Kalau mama berobat itu saya yang nemenin. Pokoknya mah saya semuanya. Maka saya dong warisannya lebih gede. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Syariat tidak mengenal itu. Ada pernah kejadian Pak, begitu ibunya meninggal ada bill dari anaknya. Mama ketika hidup itu ini biaya rumah sakit apa dan lain sebagainya. Akhirnya mah jadi ribut. Makanya sering saya sampaikan, kalau bapak ibu ngurus orang tua, kalau memang minta dibayar bilang sama anak sama saudara-saudara yang lain, sok bayar saya gitu. Ya kalau kita mau ikhlaskan Allah ya udah selesai, nggak usah dihitung itu. Insya Allah itu jadi pahala gitu aja.
Waktu ibu saya meninggal, itu ibu saya itu tinggal di rumah kakak saya. Itu tinggal di rumah kakak. Ya waktu itu kakak saya nggak pernah nuntut ke saya. Kan emak waktu sakit sama aku. Nanti kan yang lain juga mungkin ngomong, iya sama kamu, tapi kan saya yang biayain. Kan kalau berdasarkan jasa jadi bingung, Pak. Sok gimana? Sekarang ada anak usianya 30 tahun, ada anak baru 2 bulan. Kira-kira yang besar jasanya yang mana? Yang 30 tahun kan, hari 2 bulan bisa ngapain? Yang 30 tahun mungkin pernah ngambil air minum, pernah apa kan? Makanya tidak mengenal jasa yang namanya warisan itu. Ya, ini adalah tidak mengenal jasa atau tidak. Ini adalah kalau kita berbicara tentang warisan ini. Nah, poin yang paling penting selain tadi Bapak Ibu, poin pertama dan kedua ya. Poin kita sebagai pewaris karena kita akan meninggalkan aset. Yang kedua adalah poin kita adalah kaitan dengan aset yang akan ditinggalkan. Tolong dari sekarang apa tadi yang kesalahan-kesalahan tadi diperhatikan supaya apa? Ketika kita meninggal dunia tidak ada permasalahan kaitan dengan warisan tersebut. Tapi saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat khusus bagi saya, umumnya bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir di pagi hari ini. Tapi saya nggak tahu apa ada tanya jawab dulu Pak atau cukup? Cukup Pak ya? Ya, kalau ada yang mau nanya mungkin nanti setelah saya tutup aja Pak ya. Karena bisi Bapak Ibu badai ke pasar itu samsat. Karena hari ini hari Ahad mungkin Bapak Ibu ada yang beraktivitas juga, mungkin ada keundangan dan lain sebagainya. Saya cukupkan sekian, kalau ada hal yang mau didiskusikan mangga nanti mungkin bisa nanti kita sambil ngobrol gitu ya kalau ada hal yang didiskusikan. Tapi saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita di pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.